Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Herdi Saragih dengan NIM 21105211057. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bujur sangkar Latin pada mata kuliah rancangan percobaan. Di sini saya menggunakan data dari jurnal tentang pengaruh dari pengertian rumput gajah dengan rumput kupai terhadap pencernaan bahan kering dan bahan organik dan juga konsumsi air minum domba jantan. Di sini saya menggunakan pada jurnal tersebut terdapat perlakuan 3x3. Maka di sini kita akan menghitungnya. Yang pertama kali kita cari yaitu jumlah kolomnya. Untuk mencarinya dengan cara dengan sum pencet kita blok semua jumlah R0 tutup kurung enter. Begitu juga kita lakukan hal yang sama dengan R1 atau perlakuan kedua. Kita bisa menggunakannya dengan cara cepat, yaitu dengan mengklik sum pada pojok kanan Excel. Lagi nah, setelah itu selanjutnya kita mencari jumlah barisnya. Dengan menentukan jumlah baris, maka kita menjumlahkan setiap dari baris pertama, yaitu dengan ini ditambah dengan kedua, lalu ditambah dengan yang ketiga. Oke, lakukan hal yang sama dengan baris kedua dan baris selanjutnya, yaitu baris ketiga. Lalu ini tambah dengan ini, tambah lagi dengan yang terakhir. Nah, setelah kita menentukan jumlah baris, maka selanjutnya kita menentukan jumlah keseluruhan dari jumlah baris tersebut atau jumlah perlakuannya atau totalnya. Dengan kita bisa memulai dengan cara cepatnya, yaitu kan sum pada pojok kanan. Ini sum. Oke, enter. Nah, setelah itu kita mencari jumlah perlakuan, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap perlakuan dengan cara berurutan, yaitu menjumlahkan setiap perlakuan A dengan perlakuan A itu seperti ini. A jumlahkan dengan yang A lagi, lalu oke, enter. Begitu juga dengan B dan C, jumlahkan setiap perlakuan yang sama, yaitu perlakuan B dengan yang B dan yang C dengan yang C. Dengan B tambah B B. Oke, next. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari rata dari jumlah perlakuan tersebut, yaitu dengan cara jumlah perlakuan dibagi dengan banyaknya perlakuan. Lalu kita drag. Oke, setelah itu, setelah kita mendapatkan rata dari perlakuan, maka kita akan mencari jumlah FK-nya. Itu dengan cara jumlah baris sama dengan jumlah baris dipangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 pangkat 2. Oke, nah setelah kita menemukan jumlah FK-nya, maka kita selanjutnya mencari nilai DB-nya, atau kita akan mengisi dari tabel sumber keberagaman tersebut, yaitu dengan langkah pertama kita mencari DB totalnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara dengan kurung 3 dikali dengan 3 dikurang 1.
Oke, selanjutnya kita akan mencari DB dari barisnya. Itu dengan cara sama dengan count A, kita blok barisnya, blok baris, kita tutup, lalu kurang dengan 1. Nah, begitu juga dengan jumlah kolom dan perlakuannya. Lakukan hal yang sama dengan count A, jumlah kolom kurang 1, perlakuan count A sama dengan count A jumlah perlakuan kurang dengan 1. Oke, untuk menentukan galatnya di sini dengan rumus atau cara yang berbeda, yaitu jumlah total dikurang dengan baris dikurang kolom lalu dikurang perlakuan. Nah, itu dia hasilnya. Setelah itu kita akan mencari hasil dari JK, yaitu dengan rumus yang berbeda, dengan cara rumus bagi berikut. Sum SQ, kita blok jumlah barisnya, ini kita tutup, kita bagi dengan count A, kita blok nomor baris, kita tutup, lalu kita kurang dengan FK, nilai FK yang tadi kita cari. Oke, nah seperti itu. Lalu kita lakukan hal yang sama hingga ke nilai dari perlakuannya, sama dengan sum SQ adalah kolom itu bagi dengan count A, kolom kita tutup, dikurang dengan FK. Oke, lalu untuk perlakuannya lakukan juga sama sum SQ jumlah perlakuan kita tutup bagi count A, banyaknya perlakuan. Oke, di sini sedikit salah tadi ya. Kurang. Oke, count A, lalu kita tutup, kita kurang dengan FK. Untuk galatnya kita tidak bisa cari dulu, seterusnya kita akan cari totalnya. Seharusnya tadi kita mencari total terlebih dahulu, namun terbalik, tidak apa. Di sini kita mencari total dengan rumus sum SQ, lalu kita blok semua isi data dari jurnal tersebut, tutup, kita kurang dengan jumlah FK, hasil dari jumlah FK. Nah, untuk menentukan galatnya lakukan hal yang sama dengan mencari galat yang sebelumnya tadi, yaitu dengan cara jumlah total dikurang baris dikurang kolom dan dikurang perlakuan. Oke. Nah, maka itu dia hasilnya yang kita temukan. Untuk selanjutnya yang perlu kita cari yaitu jumlah KT-nya, yaitu dengan cara KT sama dengan JK dikurang DB. Seperti ini, dibagi dengan DB. Ini, oke. Oke, langsung kita drag atau kita tarik saja. Nah, setelah kita menemukan hasil KT-nya, maka selanjutnya kita
mencari hasil dari F hitungnya, yaitu dengan cara KT dibagi dengan KTG. Seperti ini. KT bagi dengan KTG. Oke. Sini kita kasih F4 terlebih dahulu agar nanti kita bisa scroll. Oke. Setelah kita mencari F hitungnya, maka selanjutnya kita akan mencari F tabel, yaitu 5%. Itu kita menggunakan rumus F inverse 0. Karena dia 5%, maka kita menggunakan 0,05 baris galat. Oke. Ini baris ya, baris ini galat. Oke. Untuk galatnya kita kasih F4 supaya nanti kita bisa scroll atau kita tarik, atau bisa juga disebut dengan drag. Oke, di sini hasilnya 19. Ini hasilnya akan sama dengan kolom perlakuan dan galatnya. Di sini kita akan drag. Nah, setelah kita memenuhi isi dari sumber keragaman tersebut, maka selanjutnya kita akan mencari uji lanjut pada BNJ. Sini kita isi dulu perlakuannya A, B, dan C, atau AC dan B. A, B, dan C. Oke. Di sini untuk ratanya kita copy dulu dari jumlah rata yang awal. Lalu kita paste. Oke, setelah itu kita urutkan dari data terbesar ke terkecil. Data, sort, kita pilih rata, small, large to small. Oke. Setelah itu, maka setelah kita mengurutkannya, kita akan menentukan selisih dari rata tersebut, yaitu dengan cara mengurangkannya. Itu yang pertama, A sama dengan A kurang dengan C. Oke. Di sini kita F4. Lalu kita drag. Nah, di sini kita akan mencari selisih dari C dan B. C kurang B. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencari atau menentukan standar rata dari BNJ atau Q alpha. Itu dengan cara dengan T inverse 0,05 bagi 2, galat. Oke, itu. Nah, setelah itu kita mencari dari SY-nya, yaitu dengan cara nilai dari Q alpha dengan SQRT, lalu ke galat dibagi dengan 3. Itu. Setelah kita mendapatkan Q alpha dan SY-nya, maka kemudian kita akan
membandingkan atau membuat permisalan, yaitu dengan cara if ini jika lebih besar, maka jika lebih besar dari SY, maka dia akan menunjukkan hitam. Jika sebaliknya, maka akan menunjukkan NS. Bentar, tadi salah pencet. Maka dia akan menjadi NS. Oke, sini langsung kita F4 dulu. Oke, langsung kita tarik saja. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara sama dengan if ini jika dia lebih besar dari SY, maka hasilnya akan hitam. Jika lebih kecil, maka jika sebaliknya, maka hasilnya akan NS. Oke, tutup. Nah, di sini kita akan menentukan notasinya. Di sini jelas-jelas sudah A. Di sini karena dia lebih besar, maka tambahkan B. Oke, di sini juga bisa lihat. Di sini dia juga lebih besar dibandingkan dengan ini, karena muncul NS, maka tambahkan B. Oke, selanjutnya kita melakukan dengan cara dari terkecil ke terbesar. Oke, kita urutkan terlebih dahulu ini A, B, C. Oke, sini kita akan mengcopy lagi ratanya sama seperti yang tadi. Kita copy terlebih dahulu, kita copy lalu paste. Nah, setelah itu kita mengurutkan dari data terkecil ke yang besar, itu dengan cara sort rata small to large. Oke, lalu kita akan menjumlahkan hasil rata, kita jumlahkan dengan hasil SY, itu sama dengan rata jumlah dengan hasil SY. Oke, di sini kita SY-nya kita kasih 4 supaya nanti kita bisa drag seperti yang saya bilang sebelumnya. Oke, di sini kita bandingkan apakah dia lebih besar dari ini. Jika ya, maka kasih A kecil. Oke, ini lebih besar dari ini, ke A ini besar dari ini B, A ini lebih besar dari ini lebih besar dari ini. Oke, B. Nah, itu dia hasil notasinya. Setelah kita menentukan hasil notasinya, maka kita mencari hasil dari BNJ-nya, yaitu dengan cara dengan ini hasil SY kita kalikan dengan hasil Q alpha. Nah, itu dia hasil BNJ-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.